Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Karen Jedita Krisnanto, biasa dipanggil Karen. Dan kali ini yuk kita sama-sama mengulik tentang 4.000 WNI Indonesia yang berpindah kewarganegaraan ke Singapura. Penasaran? Let's check it out. Sejumlah warga negara Indonesia berpindah status kewarganegaraan menjadi warga negara Singapura. Data tersebut disampaikan oleh Direktur Imigrasi. Berdasarkan data kantor imigrasi, terdapat sebanyak 3.912 WNI yang berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Singapura dan masih terus bertambah. Hal tersebut telah terjadi selama 3 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 sampai 2023. Dan berpindahnya status kewarganegaraan WNI ke Singapura membawa banyak pro dan kontra. WNI yang berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Singapura tersebut dalam kelompok usia 25 hingga 35 tahun. Ujar Direktur Jenderal Imigrasi, yakni Silmi Karim melalui keterangan resminya. Silmi menilai, pindah kewarganegaraan tersebut merupakan sesuatu yang sah selama dilakukan secara legal dan secara undang-undang. Persoalan kewarganegaraan Indonesia diatur dalam UU nomor 12 tahun 2006. Dalam pasal 1, 4-9, 19-20. Terlebih hal tersebut dilakukan untuk taraf hidup yang lebih baik. Untuk itu, imigrasi mulai mengeluarkan Global Talent Visa untuk meresponi WNI yang berpindah kewarganegaraan. Menurut saya, tidak ada masalah jika WNI ingin berpindah negara untuk taraf hidup yang lebih baik. Mungkin terdapat pekerjaan atau bahkan studi yang harus dijalankan di sana. Tapi saya pribadi kurang setuju jika WNI itu berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara asing dan tidak kembali ke Indonesia karena alasan terlalu nyaman di sana. Mungkin dari pendapatan di sana yang lebih tinggi dari Indonesia, teknologi yang semakin canggih, sumber daya bahkan fasilitas yang sudah tinggi sehingga membuat warga negara Indonesia tidak mau kembali ke Indonesia lagi karena alasan yang terlalu nyaman di sana. Sebenarnya sangat disayangkan karena di usia produktif ini sebenarnya bisa membawa kontribusi yang besar untuk masa depan Indonesia. Fenomena ini juga berdampak untuk Indonesia. Menurutnya, jika diaspora menempati negara-negara maju dan berkontribusi untuk negara-negara tersebut, maka seharusnya bisa membantu mendongkrak nama baik Indonesia di mata dunia. Ya, sebetulnya kalau orang-orang Indonesia banyak berimigrasi ke negara lain, secara tidak langsung sebenarnya bisa mengangkat nama baik Indonesia. Selain itu, para diaspora juga dapat menerapkan pengetahuan dan juga keahliannya saat di Indonesia. Global Talent Visa. Global Talent Visa diberikan kepada warga negara asing atau WNA dengan keahlian atau keterampilan yang mumpuni di bidangnya untuk berkontribusi untuk Indonesia dari segi perekonomian sampai pengembangan sumber daya manusia. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong kemajuan bangsa dalam aspek sumber daya manusia dari mancanegara. Saat ini, peraturan pemerintah yang akan menjadi landasan Golden Visa sedang dalam proses ditandatangani Presiden dan akan terbit dalam waktu yang dekat. Kebijakan atau program pemberian visa atau izin tinggal sudah dapat dilaksanakan di beberapa negara. Dan di tengah kemudahan antar berimigrasi antar negara dengan berbagai keuntungan yang disediakan oleh pemerintah negara, dan Indonesia adalah salah satu negara yang turut mengencarkan untuk menarik WNA berkualitas. Cukup sekian untuk cerita-cerita hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat mengulik bersama. Dan saya Karen Jedita Krisnanto. Terima kasih.